Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Febiran Rahmansyah dengan NIM 271. Saya di sini akan menjelaskan permasalahan mengenai caro yang terjadi di daerah sekitar saya yaitu di Madura. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Gini, tentunya kita tidak asing lagi dengan istilah kata caro. Jadi, istilah kata caro ini merupakan sebuah tradisi Madura yang dimana sejak dulu sudah menjadi sebuah permasalahan yang menuai pro dan kontra. Pasalnya, carok yang berasal dari Madura ini adalah sebuah tradisi yang seringkali merenggut nyawa seseorang. Bagaimana tidak, bagi orang Madura carok itu bertarung dengan kehormatan. Sedangkan tradisi dan budaya carok ini berasal dari bahasa Kawi kuno, yaitu dalam sebutannya itu disebut caruk atau bisa kita sebut dengan perkelahian. Carok ini biasanya akan dilakukan oleh sebagian besar orang-orang di Madura itu untuk mempertahankan harga diri mereka yang telah diinjak-injak oleh orang lain. Nah, carok akan dilakukan oleh orang Madura yang pada biasanya itu meliputi 4 hal, yakni biasanya yang pertama itu ketika orang tua kita diganggu atau diusik oleh orang lain. Nah, ketika orang tua diganggu, orang Madura akan angkat celurit untuk melakukan carok. Yang kedua, guru, ulama, dan kiai diganggu. Biasanya, orang Madura akan marah dan akan melakukan tindakan carok. Selanjutnya, yang ketiga. Yang ketiga di sini adalah menyangkut perempuan. Jadi, perempuan yang dimaksud di sini yaitu seperti istri, anak perempuan, dan saudara perempuan. Karena pada umumnya bagi orang Madura perempuan itu ditaruh di atas kepala. Jadi jika mereka diganggu dan diusik maka biasanya yang terjadi orang Madura itu akan melakukan tindakan carok dan akan menentang carok itu. Yang keempat itu harga diri. Hal yang lumrah akibat terjadinya carok biasanya masalah harga diri. Jika harga diri orang-orang Madura itu diinjak-injak, mereka tidak segan untuk menantang duel carok. Nah, selanjutnya ada alternatif kebijakan. Nah, alternatif kebijakan ini solusi dari pemerintah salah satunya. Solusi atau kebijakan dari permasalahan ini cukup signifikan dampaknya. Mengapa demikian? Yaitu alternatif kebijakan hukum. Jadi, tujuan dari diciptanya hukum adalah agar menciptakan suatu keadaan yang teratur di dalam suatu kalangan masyarakat. Jadi tentang aturan-aturan yang menyangkut untuk meminimalisir terjadinya tindakan carok. Hukum ini dapat meminimalisir terjadinya tindakan carok yang berkepanjangan karena dalam perundang-undangan carok dikategorikan sebagai perbuatan kriminal yang melanggar pasal 338 KUHP dan pasal 340 KUHP yaitu tentang pembunuhan serta menyangkut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Nah, selanjutnya di sini ada usulan kebijakan. Jadi, usulan kebijakan ini merupakan suatu pendapat saya pribadi tentang kebijakan-kebijakan yang saya ungkapkan, yakni kalau menurut sudut pandang saya sendiri, saya berpendapat bahwa saya tidak bisa membenarkan dan menyalahkan fenomena carok ini. Karena menurut saya carok ini ada benar dan ada salahnya juga. Akan tetapi saya berpendapat bahwa kalau di zaman sekarang saya berani menyalahkan fenomena tersebut karena sekarang adalah zaman modern dan tidak bisa lagi menggunakan kekerasan. Carok sekarang juga menyimpang dari aturan-aturan carok-carok yang terjadi di zaman dulu. Sepertinya seperti ini. Akan tetapi di samping itu, carok sudah menjadi tradisi dan budaya masyarakat Indonesia, khususnya di Madura. Jadi, untuk menilainya juga sangat susah dan sulit. Nah, untuk meminimalisir terjadinya tindakan carok ini, menurut saya yang paling penting adalah pendidikan. Nah, membangun pendidikan dan mengedukasi masyarakat akan pentingnya toleransi dan saling memaafkan sesuai dengan kandungan nilai kaidah yang terkandung dalam nilai sila Pancasila. Kita juga harus menegakkan hukum yang adil tanpa tebang pilih, berani menyalahkan dan menghukum siapa yang salah. Nah, selanjutnya ada yang terakhir nih,
ada rencana tindakan. Nah, saya sebagai generasi muda penerus bangsa menanggapi fenomena carok ini tentunya mendukung tentang pentingnya toleransi dan saling menghormati dan saling memaafkan. Saya sebagai generasi muda akan terus memberikan edukasi dan contoh yang baik agar generasi kedepannya tidak menganggap semua permasalahan itu dapat diatasi atau dapat diselesaikan dengan cara carok. Semboyan Madura yang dikenal angok pote tolang ketempeng pote matah, yang artinya lebih baik mati daripada menanggung rasa malu. Terkadang itu tidak pas penempatannya. Jadi tugas saya sebagai generasi muda harus membendung hal-hal negatif yang akan menimbulkan tindakan carok melalui pemahaman yang mendalam terkait hakikat carok yang sebenarnya. Dengan itu, carok akan menjadi budaya dengan kehormatan yang pas penempatannya dan akan menjadi kenangan masa lampau. Nah, sekian permasalahan yang saya sampaikan serta tentang masalah permasalahannya, tentang usulan kebijakan serta alternatif kebijakan dan rencana tindakan. Sekian dari saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan selanjutnya ada video mengenai wawancara dengan salah satu teman saya yang berasal dari Madura tentang carok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mas, perkenalkan nama saya Rizky Febrian Rahmansyah, mahasiswa dari Universitas Merdeka Malang, Fakultas Psikologi Mas. Izin mewawancarai terkait permasalahan carok Mas. Iya Mas. Carok, Mas. Jadi pertanyaan yang pertama itu Mas, apakah Anda pernah menjumpai atau terlibat dalam kegiatan carok tersebut? Ya kalau menjumpai ya sering Mas ya, karena di lingkungan sekitar saya itu sangat kayak umum gitu Mas, peristiwa atau kejadian-kejadian carok tersebut di lingkungan saya. Kalau terlibat sih nggak pernah Mas. Terus yang kedua Mas, menurut Anda apa yang melatar belakangi terjadinya konflik carok tersebut? Yang melatar belakangi ya banyak sih Mas, tapi salah satunya itu karena perselingkuhan, terus harga diri diinjak-injak, itu bisa menimbulkan terjadinya konflik carok tersebut Mas, kayak seperti itu Mas. Terus yang ketiga, sebagai warga negara yang baik Mas, solusi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi carok tersebut Mas? Solusinya ya yang pertama saling menghargai dan menghormati Mas ya, terus toleransi terhadap sesama, dan itu Mas, penegakan hukum dan kepemimpinan yang tegas agar tidak menimbulkan peristiwa atau kejadian carok tersebut Mas, agar tidak terulang kembali Mas. Iya, Mas. Baik, saya rasa cukup Mas wawancaranya. Mohon maaf apabila saya mengganggu waktu Mas. Ya. Terima kasih atas informasinya. Makasih banyak Mas. Audio Jungle.